acara Rabu Gembira. Dan hari ini kita kedatangan tamu Oma Gembala. Hari ini Oma Gembala mau menyampaikan sesuatu, membagikan berkat untuk adik-adik di rumah semuanya. Tentunya adik-adik di rumahnya sudah siap ya, sudah rapi, sudah ganteng, sudah cantik, dan harus sudah mandi. Nah, jangan baru bangun tidur menyaksikan video ibadah kita ya. Tandanya kita menghormati ibadah kita kepada Tuhan Yesus. Nah, saya serahkan kepada Oma Gembala. Oke, anak-anak semua apa kabar? Karena Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Ya, izin ya, kita semua maskernya dibuka supaya suaranya jelas didengar anak-anak di rumah. Hari ini Oma khususkan untuk ketemu kalian semua. Sebab waktu kalian menjawab pertanyaan, waktu kalian mengerjakan tugas ditampilkan di grup orang tua murid sekolah minggu dan para pembina. Oma melihat kalian sudah bertumbuh tambah tinggi. Berapa bulan kita tidak ketemu ya? Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Wow, 7 bulan tidak bertemu, berat badannya bertambah semua. Pastinya Oma Gembala. Tinggi badannya bertambah, luar biasa ya. Hari ini Oma mau bicara tentang kesehatan tubuh kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa ya, untuk acara ibadah kita dilawat Tuhan dan kita bisa mengerti apa yang diajarkan pada hari ini. Yang akan berdoa Kakak Steli untuk ibadah ini. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mengucap syukur kami boleh mengikuti ibadah. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Berkati Oma Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, hari ini kita sedang mau membahas tentang kesehatan. Nah, ada yang sedang didoakan, ada yang sedang diupayakan untuk kesehatan, yang menyibukkan semua dokter, orang-orang pintar di bidang kesehatan, yang menyibukkan kepala-kepala negara, Bapak Presiden, raja-raja, duduk seantero negeri ini ya, dibicarakan di badan tingkat internasional. Internasional itu apa ya? Semua presiden, Presiden Jokowi, Presiden Malaysia, Presiden Filipina, Presiden Amerika, membawa dokter-dokter, menteri kesehatannya duduk sama-sama. Karena ada satu penyakit, ada satu virus yang menyerang sedunia, semua negara. Dia mau masuk di setiap negara, dia mau masuk di tubuh orang di setiap negara. Namanya virus apa? Corona. Sampai 7 bulan kita nggak bisa ibadah sekolah minggu di gereja gara-gara si virus corona ini. Semua dibikin sibuk mencari jalan supaya virus corona ini tidak menyerang setiap tubuh kita. Untuk itu, mari kita lihat dulu pesan edukasi tentang virus corona. Yuk kita saksikan. Adik-adik, yuk kita berkenalan dengan si COVID-19. Hai, namaku COVID-19. Aku adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Tahukah kamu, corona artinya mahkota. Katanya sih, tubuhku runcing-runcing mirip mahkota. Corona, di mana kamu? Hei, aku di sini. Aku kecil sekali. Jadi, kamu tidak dapat melihatku. Kalau kamu bertahan hidup dengan makan, berbeda denganku,
aku membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum membuat rumah, aku menempel di benda-benda sekitarmu, binatang peliharaanmu, bahkan orang-orang yang kamu kenal. Setelah memasuki tubuh manusia, aku juga bisa melompat melalui mulut dan hidungnya. Aku pandai melompat loh. Aku bisa melompat sejauh 1-2 meter. Kira-kira sepanjang tubuh orang tuamu jika sedang tidur. Setelah membuat rumah di dalam tubuh manusia, aku bisa membuat mereka batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan merasa mudah lelah. Terdengar seperti saat kamu terkena flu ya. Hei, jangan takut. Anak-anak yang sehat biasanya tidak akan sakit terlalu parah. Tetapi, orang-orang tertentu seperti orang yang sudah tua, orang dengan penyakit tertentu, ibu hamil, dan adik bayi bisa sakit lebih parah karenaku. Jadi, kamu harus menjaga mereka bersama-sama ya. Tahukah kamu bisa membantu mengusirku loh. Kamu bisa menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Caranya mudah. Pertama-tama, kamu harus menjaga tubuhmu agar tetap sehat dan tidak menularkanku ke orang lain. Di dalam tubuh, musuh terbesarku adalah pasukan imun. Wah, kalau mereka menyerangku, aku bisa mati. Semakin kamu hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerangku. Jangan terlalu dekat ketika banyak orang. Apakah sekolahmu diliburkan? Tetaplah belajar di rumah ya. Kalau orang-orang berada di rumah masing-masing, aku jadi sulit melompat deh. Terlalu jauh. Tempat favoritku itu di tanganmu. Tapi, aku sangat benci dengan sabun. Jadi, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sambil nyanyikan lagu favoritmu. Atau, gunakan hand sanitizer dan tunggu hingga kering. Oh iya, aku juga pandai bersembunyi di sela-sela jari dan kukumu. Jadi, pastikan mereka juga tergosok ya. Jauhkan tanganmu dari wajah, agar aku tidak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidungmu. Kalau kamu merasa tidak enak badan, segera ceritakan ke orang tuamu dan periksakan diri ke dokter jika diperlukan. Jangan lupa gunakan masker, agar aku jadi terperangkap dan tidak bisa melompat sesuka hatiku. Tidak, aku terperangkap. Saat bersin atau batuk, tutuplah hidung dan mulutmu dengan tisu. Setelah itu, jangan lupa buang tisu ke tempat sampah. Lalu, cuci tangan lagi deh. Atau, gunakan bagian dalam dari sikumu untuk menutupi mulut dan hidungmu. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasa takut denganku. Mungkin juga kamu, karena belum kenal denganku. Tidak perlu khawatir. Tahukah kamu, para ahli di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk memusnahkanku dengan mencari vaksin dan obat penangkal. Dadah. Ajaklah keluargamu untuk menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Semakin banyak pahlawan, semakin takut aku berada di dekat kalian. Hanya dengan bersama-samalah, kalian dapat melawanku, si COVID-19. Anak Indonesia sehat, berkualitas, dan terlindungi. Jaga jarak, jaga diri, jaga sesama. Bersama Radio Komunitas, kita cegah COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Ya, kita sudah melihat ya, kakak-kakak ya, takut kalau dia datang, kita jadi lemah, kita jadi tidak mau makan, kita tidak bisa cium bau-bauan ya. Dan kita nggak boleh kemana-mana, harus dirawat sampai sembuh, dinyatakan sembuh. Kalau dirawat itu lama, bisa 2 minggu, 3 minggu, ya. Dan harus dilewati pemeriksaan. Pertama direpit, diambil darahnya, ya, diperiksa. Kalau itu belum akurat, belum betul-betul ketahuan virusnya sejauh mana ada di tubuh kita. Yang kedua, langkahnya di apa? Di swab. Wah, itu dimasukkan lewat apa? Lewat hidung ya. Tentu tidak menyenangkan. Makanya harus jaga kesehatan ya.
Sekarang kita mau baca ayatnya dulu. Nah, ini ada 2 ayat ya, kakak-kakak. Oma mau bagi ya. Untuk ayat Efesus 5 ayat yang ke-29 ini untuk anak-anak perempuan yang cantik dengan kakak-kakak ya. Efesus 5 ayat 29. Ayo minta tolong mamanya, minta tolong papa atau kakak, om, tante yang ada dekat-dekat di situ, ambil Alkitab, carikan Efesus pasal 5 ayat yang ke-29. Sudah dapat? Sudah. Ibu guru sekolah minggu Efesus 5 ayat 29. Sudah? Mari bangkit berdiri. Kita perempuan-perempuan yang cantik-cantik di rumah. Oma hitung, pada hitungan ketiga kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Efesus 5. Oh, sama-sama. 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 29. Maaf, 29. 1, 2, 3. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ulangi ya. Yang pimpin coba kakak Neni. Efesus 5. Oke, kita sama-sama ya. Efesus pasal 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Ya, masih agak susah ya. Gak apa-apa, kan masih ada waktu untuk terus menghafal. Ya, sama-sama lagi. 1, 2, 3. Efesus pasal 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Silakan duduk. Yang perempuan-perempuan, nona-nona cantik sekolah minggu. Sekarang untuk yang ganteng-ganteng, bersama Kak Icat dan Kak Nathan, kita baca 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. Bangkit berdiri bersama Pak Guru, Kakak Nathan dan Kakak Ica. Oke, sekarang anak laki-laki yang ganteng-ganteng sudah pegang Alkitabnya? Sudah dibantu cari? Yuk kita cari 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. Ayo minta bantuan mama atau papa atau ada tante di situ. 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. Sama-sama dengan Kak Icat dan Kak Nathan. 1, 2, 3. 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Oke, tepuk tangan buat yang ganteng-ganteng ya. Yang ganteng bukan cuma Kak Nathan, bukan cuma Kak Icat, tapi semua anak sekolah minggu Sola Gracia laki-laki ganteng dan takut akan Tuhan ya. Oke, tadi kita sedang membahas virus corona itu ya. Virus corona itu dia tidak akan dekat kita kalau kita sehat, makan teratur. Kalau mama kasih sayur harus dimakan sayur, bukan dipilih-pilih makan cuma mau dengan telur saja, tidak mau dengan ikan. Tidak makan ikan saja, tidak mau makan tempe, tahu. Ya, semua yang disiapkan mama itu pasti mama tahu gizinya cukup, proteinnya cukup,
vitaminnya cukup supaya kalian sehat. Lalu kalau bangun tidur siang, mama bikinkan susu, nggak mau, saya nggak suka susu, nggak enak, ya. Saya maunya dikasih susu coklat, saya maunya stroberi, dikasih stroberi, saya maunya susu yang putih. Aduh, sampai mama bingung maunya yang mana anak ini, ya. Yang jelas dengar baik-baik. Kalau kita bisa nyanyi anak sekolah minggu dengar-dengaran, kalau mama bilang minum ini susu, ya kita dengar perintah dari mama, kita minum. Karena mama tidak sembarangan, ya. Ini di sini ada Kakak Rica nih punya anak juga. Mungkin nggak seorang ibu beli ikan di pasar yang sudah busuk? Tidak, Oma. Tidak. Ya sekarang Kakak Neni nih di rumah ada keponakan, ada Kevas, ya kan? Mungkin nggak tante sebagai tante beli sayur yang sudah kuning-kuning? Tidak. Kakak Steli, supaya murah beli buah yang busuk-busuk dibawa pulang? Mungkin tidak? Tidak, Oma. Tidak, semua menyiapkan yang terbaik. Waktu sudah dibeli itu berkat Tuhan dibawa ke rumah, ya. Waktu diolah harus dimakan semuanya. Tidak boleh sayur bayam. Saya tidak suka sayur-sayur. Saya maunya hanya ayam KFC saja. Itu tidak boleh. Sebab corona dia akan cari orang yang tidak makan sayur, orang yang tidak makan buah, yang nggak minum susu, orang yang susah makan sehingga tubuhnya lemah, imun dalam tubuhnya, kekebalan tubuhnya tidak kuat dengan virus yang sedang dia setiap hari terbang di mana-mana. Walaupun dia tadi dibilang kecil, tapi dia ada di kerumunan orang banyak, di pasar, di tempat bermain, di udara yang kita hirup. Makanya kalau keluar rumah harus pakai apa nih? Masker, ya. Kalau pulang dari mana-mana harus cuci tangan, bahkan harus mandi kalau memang itu tadi datang di tempat yang banyak orang. Dibawa karena kamu sendirian di rumah takut mama ke pasar bawa kamu, bonceng kamu. Akhirnya dibawa ikut ke pasar. Di pasar itu banyak, bukan cuma corona, virus yang lain juga banyak, ya. Maka pulang dari pasar harus mandi, ya. Kita harus menjaga kesehatan. Sebab di sini tadi dibilang tidak pernah orang membenci tubuhnya. Membenci tubuh yang seperti apa? Yang malas mandi, yang malas kasih bersih apa? Kuku. Yang malas apa lagi? Sikat telinga, rambut, dan giginya. Iya, itu berarti orang yang membenci tubuhnya. Kalau dia sayang sama tubuhnya, dia pasti mandi, dia pasti keramas, dia sikat gigi, dia pakai sabun. Kalau mandi juga bukan pergi mandi, ya mas saya mandi, 1, 2, 3 guyur selesai. Ayo, ada nggak yang seperti itu? Mama bilang pakai sabun, iya mas sudah. Padahal hanya air 3 timba saja karena mau cepat-cepat main. Itu anak yang membenci tubuhnya. Hari ini kita dinasehati tidak boleh membenci tubuh kita, tapi harus merawatinya, ya. Jadi kalau dia tumbuh, dia tubuhnya sehat sebab dirawat dengan baik. Kalau mama sibuk, kasihan mama, kuku saya udah mulai panjang nih mah, ada hitam-hitamnya nih mah, ya harus lapor sama mama. Jangan dibiarkan kotor, ya, jangan dibiarkan tumbuh kukunya panjang-panjang. Biasanya kayak tante-tante, ya, belum waktunya kayak tante-tante, ya. Kukunya harus bersih. Ya, itu untuk merawat, ya. Sama seperti Tuhan Yesus merawat jemaat. Tuhan Yesus kasih matahari, kasih udara, ya. Tuhan Yesus bahkan memberi dirinya mati di atas kayu salib untuk kita jemaatnya. Lalu tadi yang bacaan yang kedua dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Oma baca ini, Oma mau ganti seperti ini, ya.
Anak-anak sekolah minggu GBI Sola Gracia yang kekasih, Oma berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kakak Rice mau menyapa anak-anak dengan ayat ini. Baik adik-adik sekolah minggu, kita ulang lagi ya ayat bacaannya. Adik-adik sekolah minggu GBI Sola Gracia yang kekasih, kakak berdoa semoga adik-adik baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Oke, puji nama Tuhan ya. Apa yang kita baca, kita perkatakan, kita imani, kita tetap baik-baik dan sehat-sehat. Tepuk tangan dulu. Kita angkat satu pujian ya. Ayo, 3 orang berdiri. Lagunya apa? Tanganku ke depan. Pakai gerakan. Ayo. Sekarang tugasnya buat yang kelas kecil ya. Ambil kertas kosong ya. Lalu di atas kertas kosong warna putih, kertas folio ya, kertas untuk menggambar, taruh tangannya 5 seperti ini. Terus kamu gambar ya, gambar tangan. Dan dikasih warna ya, itu untuk kelas kecil. Jangan lupa tulis namanya, terus foto kirim di grup ya, itu untuk kelas kecil. Lalu untuk yang kelas besar ya, coba bikin urut-urutan protokoler kesehatan untuk kita bisa jaga diri kita tidak terkena virus corona ya. Jadi 1, harus memakai topi misalnya, pakai topi ya. 2, harus pakai topeng misalnya ya. Protokol kesehatan itu tulis. Lalu di bawahnya yang kelas besar tulis tangan kedua ayat tadi. Paham? Oke ya, yang kelas kecil Oma ulangi. Ambil kertas polos ya, lalu taruh telapak tangannya nih. Terus digambar dan dikasih warna. Yang kelas besar tulis protokoler kesehatan untuk kita terhindar dari corona, dan tulis tangan kedua ayat yang tadi kita hafal ya. Begitu? Iya, Om. Oke. Ayat hafalannya juga di syuting, menyebut ayat hafalan ya. Oma berharap semua bisa terlibat ya. Bisa, kalaupun tidak mengerjakan karena terlalu kecil, belum bisa Oma, baru umur 2 tahun, difoto saja sama mama ya. Kalau sedang ikut ibadah ya. Oma pengen semua Oma kunjungi ya, dan dikunjungi dalam arti dalam doa-doanya Oma dan kakak sekolah minggu, dikunjungi juga dengan bingkisan. Semua sekolah minggu ada lebih dari 60-70 anak ya,
Tapi kalau yang masih digendong bagaimana Oma? Foto saja gendong sama mama, karena belum bisa menggambar telapak tangan, mewarnai, gendong sama mama. Ya, Oma tunggu ya fotonya ya. Semua harus terlibat. Tuhan Yesus memberkati. Jadi ingat ya, saya baca lagi, Oma baca lagi. Yang pertama Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ayat hafalan yang kedua 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, ingat pembagian tugasnya dikerjakan, pasti dapat penghargaan. Bukan cuma dari Oma dan kakak-kakak, juga penghargaan dari Tuhan Yesus. Ya, baik, puji nama Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri, ada tadi Oma masuk di sini dikasih amplop persembahan. Kita mau memberikan persembahan. Nanti kakak Neni berdoa untuk persembahannya dulu. Ya, siapkan amplopnya, minta mama uangnya, uang kolektor, uang persembahannya dikasih masuk. Sekarang sudah? Kalau sudah, kita mau berdoa. Akan ini berdoa. Baik adik-adik sekolah minggu, sudah ya, sudah persembahan sudah dalam amplop ya. Ayo kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami sudah mendengarkan cerita dari Oma Gembala. Kami percaya Tuhan, kami bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang bisa merawat tubuh kami sehingga kami terhindar dari COVID-19 atau Corona, Tuhan Yesus. Sekarang kami mau memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Kita nyanyi ya untuk ibadah yang berlangsung, untuk berterima kasih, bisa memberi persembahan. Kita mau nyanyi lagu yang bersuka cita. Lagunya apa? Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Hah? Yang di rumah, yang di Kangke, yang di Waena, apa? Yang keras, kamu tidak dengar. Ya sudah, Ibu Guru pilih lagunya apa? Daki-daki. Oke, ayo bangkit berdiri lagi ya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku, terbang buat angkasa, selang dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Amin. Silakan duduk lagi. Tuhan Yesus ada di mana? Di semua tempat. Jadi kalau ada anak yang malas jaga tubuhnya, ya disuruh mandi sembunyi, mama memang tidak lihat, tapi Tuhan Yesus lihat, dia ada di mana-mana. Oke, jadilah anak yang dengar-dengaran, bukan cuma bisa nyanyi, anak sekolah minggu dengar-dengaran. Nanti setan bilang gini, kau tipu mo, kau tidak dengar-dengaran baru nyanyi dengar-dengaran gitu, ya. Akhirnya karena nggak dengar-dengaran kita jadi
bodoh, kita jadi lemah imannya, kita jadi sakit karena tidak ada proteksi, karena kita berontak kepada Tuhan. Ya, sekali lagi jaga tubuhmu seperti Tuhan Yesus menjaga jemaat. Mari tangan kanannya mana? Tangan kanan taruh di dada. Kita mau berdoa ya, ikut Oma berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, yang mengajar kami, untuk merawat tubuh kami, supaya tetap sehat, bisa kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau kami sakit, mama papa sedih, mereka akan sibuk mengurus karena kami sakit. Tuhan Yesus berkati juga mama dan papa, kakak, adik, semua keluarga kami. Tuhan lindungi, jauhkan dari segala sakit penyakit, juga dari COVID corona. Tuhan jaga kami, semua berkat, makanan, minuman yang ada di rumah, kami boleh makan, kami minum, kami nikmati dengan ucapan syukur, mendatangkan kesehatan bagi tubuh ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk para dokter, perawat di rumah sakit. Mereka jaga Tuhan, orang-orang yang sakit, mereka merawat Tuhan, orang-orang yang sakit. Sebab itu kami minta jaga para dokter, para perawat, apoteker, semua yang bekerja untuk kesehatan. Engkau lindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur boleh memberi persembahan. Kau berkati persembahan ini. Bapa di dalam surga, berkati gereja kami, GBI Sola Gracia, berkati para pelayan, Oma Gembala, semua yang melayani di gereja kami, berkati kakak-kakak sekolah minggu, biarlah mereka Tuhan pakai dalam urapan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, untuk perjalanan, penerbangan, guru Natal, pulang ke kampung halaman. Tibakan di sana, bertemu mama papanya, saudara-saudaranya, pada waktunya akan kembali ke Jayapura, di tengah-tengah GBI Sola Gracia. Tuhan Yesus, berkati kota kami, Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, Bapak Presiden, berkati bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan. Oke, sekarang Oma yang mau berdoa sendiri, anak-anak angkat kedua tangan, kakak semua angkat kedua tangan. Biarlah ibadah yang kami laksanakan berkenan di hadapan Tuhan. Kekuatan hakikat ibadah terjadi pada anak sekolah minggu, pada kami semua. Biar kasih anugerah Allah Bapa, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus turun atas kami semua dengan melimpahnya dari saat sore ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Anak sekolah minggu dengar, tadi Oma berdoa
Pak Guru Nathan akan pulang kampung. Karena dengan dulu nih Pak Guru, Kakak Nathan mau pamit sama anak-anak. Ya, anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, tolong doain ya. Tuhan Yesus memberkati. Pak Guru Nathan kampungnya di mana? Di Pulau Sumba, Kota Rengaku. Wow, jauh sekali. Siapa yang dari Sumba ada? Bukan Sumbang, Sumba. Dari Papua, dari Sentani, Pak Guru Nathan akan terbang 5 jam ke Jakarta. Dari Jakarta Pak Guru Nathan akan terbang ke Bali. Berapa jam? 2 jam lebih kira-kira. Dari Bali Pak Guru Nathan akan terbang ke Waingapu. Berapa jam tuh dari Bali? 1 jam. Ya, sekitar 1. Kira-kira ya seperti itu. Jadi kita berdoa Pak Guru Nathan liburan dan akan kembali. Dan Tuhan Yesus memberkati.